Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Utara. Kali ini ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1 di tim 4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan penghargaan dan hukuman, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipelajarinya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan dalam segala kegiatan, segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Berdasarkan motivasi dari dalam dirinya, bukan pengaruh orang lain. Atau pengaruh kedua, motivasi perilaku manusia, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan hadiah orang lain, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Sedangkan posisi kontrol guru yang baik adalah yang kelima, manajer. Posisi kontrol manajer adalah guru membuat peserta didik bertanggung jawab. Guru membuat murid mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru memposisikan manajer mengacu pada restitusi sehingga murid bisa mengontrol dirinya sendiri atau intrinsik. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan dengan guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak membuat keyakinan kelas. Yang penting mudah diingat dan bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kelima, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Guru sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 langkah. Berupa pertama, 1. Memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk membuat bertanggung jawab dan mandiri. Yang budaya positif, keterkaitan modul 1, 2, dan 3 dengan budaya positif adalah pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik yang berpihak pada murid dan bersifat tumbuh hidupnya berkekuatan kodrat yang ada pada murid. Dan yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujudnya jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, misalnya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan selanjutnya yang ketiga, visi guru penggerak. Itu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkannya adalah dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil Fajar Pancasila. Nah, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya adalah saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar, keyakinan kelas tersekolah, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari segitiga restitusi, di mana dulu saya menyelesaikan masalah pada murid dengan seenaknya dan sepihak. Namun setelah saya mempraktikkan segitiga restitusi, sekarang saya bisa melihat murid saya bertanggung jawab dengan masalahnya sendiri.
mereka juga sudah bisa memotivasi dan mengontrol dirinya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah setelah mempelajari modul ini? Yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya terapkan adalah posisi penghukum atau pemantau. Seharusnya guru sebagai manajer menerapkan posisi kontrol segitiga restitusi dalam permasalahan yang ada pada murid. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani permasalahan siswa yang sering terlambat datang ke sekolah dan siswa yang datang yang tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Saat saya menyelesaikan permasalahan kedua kasus tersebut, saya menggunakan langkah-langkah yang ada pada teori segitiga restitusi, berupa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya tentunya sangat kagum dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada diri untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, berdasarkan 5 poin posisi kontrol, poin manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya tentunya merasa bersalah karena harus melihat murid saya kena hukuman. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi dalam menyelesaikan masalah, posisi segitiga restitusi. Perasaan saya tentunya puas dan bahagia karena mulai sekarang saya melihat murid saya bisa bertanggung jawab dengan masalah yang dia lakukan, dan mereka bisa mengontrol dirinya sendiri serta bisa memotivasi dirinya sendiri. Sebelum Anda mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikkan? Tentu saja pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahapan menstabilkan identitas, di mana saya mengatakan semua orang pernah membuat kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan di dalam modul ini, adakah hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Tentunya ada. Hal lain yang penting dipelajari adalah melakukan kolaborasi antara guru dengan wali murid, agar budaya positif yang siswa pelajari atau siswa lakukan di sekolah dapat dilakukan juga di rumah dan di tengah-tengah masyarakat. Sekian pemaparan materi koneksi materi kali ini. Salam guru penggerak dimanapun Anda berada.